Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Rumah. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung dengan submaterinya adalah tabung. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki sisi lengkung pada salah satu sisinya. Ya, nah contoh pertama adalah tabung. Tabung itu memiliki sisi lengkung berupa alas dan tutup. Yang bawah namanya alas, yang atas namanya tutup, dan yang di tengah-tengah ini, ya itu namanya selimut. Di mana unsur tabung di sini ada jari-jari dan di sini tinggi. Jadi kalau misalkan kita buat ya dalam bentuk jaring-jaring tabung selimutnya seperti ini kalau kita lebarkan kan, ya. Jadi bentuknya persegi panjang tuh ternyata selimutnya. Di sini selimut, ya. Di sini alasnya berbentuk lingkaran. Ini alas. Yang atas dengan lingkaran yang sama namanya adalah tutup. Itu. Nah, nanti berarti mencari luas selimut pun bisa ada hubungannya dengan luas persegi panjang sebenarnya. Nah, jadi apa saja yang biasa dicari di tabung? Yang pertama yang bisa kita cari di tabung adalah pertama volume. Volume itu adalah isi. Ya. Kalau misalkan isinya penuh, berarti seluruh volumenya yang dicari. Kalau isinya, misalkan ini ada gelas bentuknya tabung, isinya cuma setengah, berarti volumenya cuma setengah yang kita cari. Seperti itu ya. Nah, volume atau isi. Volume tabung, cara mencarinya. V sama dengan, kita singkat volume itu sebagai V ya, Pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T. Atau luas alas kali tinggi. Nah, mungkin saya tuliskan dulu nih. Jadi volume sama dengan luas alas kali tinggi. Ini rumus bangun ruang secara umum. Luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya tergantung alasnya apa bentuknya. Ternyata alasnya bentuknya lingkaran. Luas lingkaran itu Pi R kuadrat. Berarti rumus volume bisa kita tulis Pi R kuadrat T. Nah, jadi cara mudah menghafalkannya, cara mudah mengingatnya, baca saja langsung Pi R kuadrat T. Gitu ya. Jadi volume adalah Pi R kuadrat T. Di mana Pi-nya seperti yang sudah kita ketahui, nilai Pi adalah 22/7 kalau ada kelipatan 7 ya. Kalau ada kelipatan 7 itu bisa yang desimal ya, atau 3,14 kalau tidak ada kelipatan 7 ya, tidak atau bukan kelipatan 7. Oke. Nah, jadi 3,14 kalau bukan kelipatan 7. Kemudian selain volume, apa saja yang bisa kita hitung dalam unsur-unsur tabung adalah luas permukaan. Saya tulis sebelah sini ya, luas permukaan. Luas permukaan itu tergantung yang ditanyakan. Nah, kalau keseluruhan permukaan tabung tadi terdiri dari apa? Nah, lihat aja selimutnya. Selimutnya ada alas, ada tutup. Ya, berarti ada dua lingkaran, ada satu selimut. Seperti itu ya. Berarti kalau luas alas, luas permukaannya pertama bisa kita hitung adalah luas alas. Nah, luas alas yang tadi ya, luas alas atau luas tutup. LA sama dengan Pi R kuadrat. Berarti luas lingkaran. Kemudian bisa kita hitung luas selimut. Luas selimut, kalau luas alas kita singkat LA, luas selimut kita singkat LS. LS sama dengan, nah sebenarnya kan selimutnya bentuknya apa tadi, persegi panjang, tapi kalau kita bulatkan ya itu jadi keliling lingkaran, berarti 2πr ya, 2πr kali tinggi. Jadi luas selimut 2πrt. 2πr ini maksudnya 2 kali pi kali r kali t gitu ya. Oke, luas alas Pi R kuadrat, luas selimut 2πrt. Nah, kemudian luas permukaan keseluruhan. Luas permukaan keseluruhan tergantung ada tutupnya atau tidak. Jadi luas permukaan tertutup, LP, saya singkat LP. LP tertutup, rumusnya LP sama dengan 2πr
kita langsung saja ya, dalam kurung R tambah T. Nah, seperti ini. Kalau luas permukaannya tertutup. Jadi 2πr kuadrat alas sama tutup ditambah selimut 2πrt. Kalau tanpa tutup atau terbuka, biasanya sering nih muncul nih. Kalau luas permukaan terbuka atau tanpa tutup. Ya, jadi tutupnya nggak ada. Jadi berarti PR kuadrat itu cuma 1. Berarti luas permukaannya sama dengan PR Pi kali R dikali dalam kurung R tambah 2T. Nah, seperti ini. Jadi yang di dalam kurung dihitung dulu ya. Oke. Untuk lebih mengertinya, kita lihat contoh soal berikut ini. Soal pertama, seperti ini kira-kira. Jadi ada sebuah tabung mempunyai tinggi 8 cm dan diameter alas 14 cm. Jadi kita tulis ya, tinggi tabung 8 cm dan diameternya 14 cm. Berarti kalau diameternya 14, kita perlunya jari-jari. Berapa jari-jarinya? Kita bagi 2 saja ya. Berarti R-nya sama dengan 7 cm. Pertanyaannya, volume tabung tersebut adalah volumenya berapa? Nah, mudah nih. Volume tadi rumusnya bagaimana? PR kuadrat T. Kita tulis. Berarti V sama dengan PR kuadrat T. Kita masukkan angkanya. P-nya karena di sini ada unsur 7 tidak? Ada nih. Ada nih ya. Unsur 7-nya itu R. Berarti pakai 22/7. 22/7 kali. Biasa kan perkalian pakai titik ya. Kali 7 R kuadrat, berarti 7-nya 2 kali. Kali 7 kali 7 kali T 8. Coret nih. 7 bagi 7 habis jadi 1. Nah, ini biasakan sudah hafal nih. Karena akan sering muncul nih. 22 kali 7, 22 kali 7 itu 154. Ya. Ingat aja kalau udah muncul angka 22 kali 7 berarti 154, tinggal dikali 8. Berarti jawabannya 1232 cm kubik. Mudah ya nomor 1 karena hanya mencari volume. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua, diketahui sebuah tabung tertutup mempunyai tinggi 6,5 cm dan diameter alasnya 7 cm. Luas permukaan tabung adalah, coba kita tulis dulu apa yang diketahui nih ya. Nah, yang diketahui tingginya berapa? 6,5 cm. Kemudian apalagi diameter alasnya 7 cm. Berarti jari-jarinya berapa? Nah, jadi begini, kan kalau diameternya 7 cm, berarti jari-jarinya tinggal kita bagi 2 kan ya. Nah, berarti jari-jarinya 7 bagi 2. 7 bagi 2 berapa? 3,5. Tapi kalau misalkan dalam bentuk ada menghitung bangun ruang sisi lengkung, kita tetap tulis pembaginya. Jadi maksudnya begini, R-nya kan 7/2 berarti. Kan diameter 7, berarti jari-jari 7 bagi 2, 7/2 atau 3,5. Nah, jadi nanti sebenarnya lebih mudah memakai yang per 2 begini. Contoh lagi misalkan kalau diameternya 21. Kalau diameternya 21, jari-jarinya 10,5, betul ya? 21 bagi 2, tapi kalian juga tetap harus menulis 21/2-nya. Kenapa? Karena justru lebih enak menghitung menggunakan per 2 daripada pakai yang 3,5. Ya. Oke, jadi misalkan nih, volume PR kuadrat berarti 22/7, tetap pakai 22/7 karena ada kelipatan 7. 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali 6,5 kan nggak enak ya? Gitu. Tapi kalau misalkan pakai 7/2, 22/7 kali 7/2 kali 7/2 ntar bisa dicoret. Nah, makanya coba kita contohkan nih. Di sini ditanyakan luas tabung tertutup. Nah, coba kita lihat luas tabung tertutup rumusnya apa? LP sama dengan 2πr dikali dalam kurung R tambah T. Begini ya. Coba kita tulis rumusnya. 2 kali Pi kali R. Pakai Pi-nya tetap 22/7 karena masih ada kelipatan 7 di sini. Berarti 2 kali 22/7 kali R. Lebih enak kalau R yang di luar kita pakai 7/2. Gitu. Biar main coret-coretnya enak bisa nih. 7/2.
Nah, dikali dalam kurung R tambah T. Nah, karena T-nya desimal, R-nya kita pakai yang desimal juga. Nah, kan jadi kelihatan lebih enak angkanya ya. R tambah T berarti 3,5 ditambah 6,5. Gitu ya trik menghitungnya ya. Bisa kita bagi nih 7 bagi 7. 7 bagi 7 habis jadi 1. Bisa lagi nggak? Bisa nih 2 yang ini. Ini kan perkalian 2 bagi 2 yang penyebut. Kita coret. Habis 2 bagi 2 1. Berarti ternyata yang atas tinggal 22 kan? 1 kali 22 kali 1 berarti 22. Di dalam kurung 3,5 tambah 6,5 berapa? 10. Berarti 22 dikali 10. Nah, langsung kita dapat jawabannya 220 cm persegi. Kalau luas permukaan satuannya persegi ya, kalau tadi volume satuannya kubik. Mudah kan ternyata menghitungnya? Nah, baik, kita lanjut ke soal berikutnya yang lebih sulit. Soal ketiga, luas selimut tabung tertutup dengan jari-jari alas 10 cm dan volume 1570 cm kubik. Yang diketahui ternyata jari-jari ya, jari-jarinya 10 cm dan volumenya 1570 cm kubik. Yang ditanyakan luas selimut tabung tertutup. Nah, tadi apa yang saya sampaikan, luas selimut tabung ya, luas selimut tabung mau tertutup terbuka sama saja. Nah, luas selimut itu 2 pi RT. Nah, T-nya belum ada, baru R-nya yang ada. Ya. Gimana cara mencari T-nya? Ada volume di sini. Ya, ada volume, rumus volume apa? Pi R kuadrat T. Nah, bisa didapat dari sini T-nya. Jadi kita mencari tinggi tabung dulu dari volume, kemudian baru masukkan ke rumus luas selimut. Kita tulis rumus volume. Jadi caranya begini. Pertama tulis rumus volume. Pi R kuadrat T. Kemudian kita tulis, nah kira-kira pi-nya berapa nih? Di sini R-nya 10. Pi-nya pakai 3,14 berarti kan ya? Oke. Nah, di sini volumenya, jadi masukkan sesuai posisi masing-masing dalam rumus. Volume berarti angka 1570 tulis di bawah volume. Kita tulisnya begini nih. 1570 sama dengan. Begitu nulisnya ya, cara nulisnya. Pi-nya pakai berapa? 3,14. Jadi tulis 3,14 di sini, tapi nah 3,14 itu coba saya tulis dulu sini. Pi-nya 3,14. 3,14 itu kan 2 desimal. Jadi seperti tadi, kalau misalkan diameter 7, jari-jarinya bisa kita tulis 7 per 2. Gitu kan ya, 3,5, 7 per 2, 3,5. Begitu juga pi. Jadi supaya untuk mempermudah menghitungnya, 3,14 bisa kita tulis dalam bentuk pecahan saja. Berarti pi-nya langsung kita tulis 314 per 100 dikali R kuadrat dikali 10 dikali 10 dikali T. Nah, jadi kelihatan mudah kan menghitungnya, ya kan? Coba, ini 10 kita coret nolnya 1 sama ini. Bisa ya, nyoret 0 dari SD sudah dipelajari. Terus 10 yang atas coret lagi nolnya 1 dengan yang bawah. Habis ternyata tinggal 314. Kali 1 kali 1 nggak ngaruh kan ya? Berarti 314 ini kan perkalian. Kita pindahkan ke kiri jadi apa? Jadi bagi. Benar, yang masih ingat aljabarnya. Berarti kita tulis 1570 bagi 314. Ini habis semua soalnya. Dibagi 314 sama dengan T. Berarti T-nya dapatnya adalah 5 cm. Oke, T-nya sudah dapat nih. Kemudian ditanya luas selimut tabung LS. LS sama dengan kita tulis 2 pi RT. Masukkan, sudah ada semuanya. 2 kali. Nah, sama kayak tadi aja nih. Pi-nya pakai 314 per 100 ya. 314 per 100 kali R-nya 10, T-nya 5. Kita coret nolnya 1. Nah, tuh. Coba kita lihat. Yang belum dicoret apa ya sisanya? 2 kali 314 kali 5 per 10. Coba 2 kali 5 berapa? Ini dari, boleh ya dikalikan dari ujung ke ujung, boleh ya? Selama itu perkalian. 2 kali 5 10. Coret aja mana nih 10 yang ini. Ya kan? Coret langsung nih.
Coret 2 kali 5 kan 10, coret sama ini. Nah, habis ternyata. Nah, jadi kalau dijadikan per 10 per 100 itu lebih mudah jadinya. Berarti tinggal apa nih yang belum dicoret atau masih ada sisanya? Berarti luas selimutnya 314 cm persegi. Nah, jadi walaupun kita muter-muter nyari dulu, tapi ternyata mudah mengerjakannya kan ya. Untuk lebih memperdalam, satu lagi dicontohkan. Kita lihat soal nomor 4. Sebuah tabung terbuka. Nah, tabung terbuka jangan lupa nih. Dengan luas permukaan 594 cm persegi. Berarti luas permukaan tabung terbuka, bukan yang tertutup ya, yang terbuka. Nah, jika jari-jari alasnya 7 cm, volume tabung adalah, kita tulis dulu yang ada adalah luas permukaan tabung terbuka, LP-nya 594 cm persegi. Kita kasih keterangan. Ini nggak pakai tutup berarti ya, tanpa tutup. Kemudian jari-jarinya R-nya 7 cm. Ditanyakan volume tabung. Volume tabung gimana caranya? Pi R kuadrat T. Nah, sama nih, T-nya belum ada. Coba kita hitung. Berarti pakai luas permukaan tabung terbuka dulu. Ya. Luas permukaan tabung terbuka apa? Pi R dalam kurung R tambah 2T. Nah, dari situ kita cari nih ya. Luas permukaan tabung terbuka LP sama dengan Pi R dalam kurung R tambah 2T. Kita masukkan sama kayak tadi, sesuai angkanya dengan posisi masing-masing. LP ada angkanya, masukkan LP-nya 594 sama dengan. Jadi gitu menghitungnya ya. 594 sama dengan Pi-nya pakai 22 per 7 kali R-nya 7 kali dalam kurung 7 tambah 2T. Nah, ini aljabar nih 2T ini ya. Ini kita coret dulu nih, 7 sama 7. Habis, oke. Nah, coba dilihat lagi nih. 594 sama dengan, ini kan habis ya 7 sama 7. Tinggal 22. 22 dikali. Ini kan 22 dikali 7 tambah 2T. 22 yang ini kita pindahkan ke kiri biar jadi bagi berarti. Berarti 594 kita bagi 22 dulu. 594 dibagi 22. Nah, kan yang di luarnya sudah habis nih. Tinggal yang dalam kurung. Berarti tinggal 7 tambah 2T. Berarti nggak usah dikurungkan, nggak apa-apa. 7 tambah 2T. Nah, 594 bagi 22 itu 27. Ya. 594 bagi 22, 27. Berarti 27 sama dengan 7 ditambah 2T. Saya pindah ke sini ya. Nah, gimana selanjutnya? 27 sama dengan 7 tambah 2T. 7-nya pindah jadi apa? Kan ini plus, berarti jadi min. Berarti 27 kurang 7. 27 kurang 7 sama dengan 2T. Berarti 20 sama dengan 2T. Ini 2 kali T, pindah jadi bagi. 20 bagi 2 ya, sama dengan T. Berarti T-nya tingginya 10 cm. Nah, mudah ya. Karena kita tinggal bermain aljabar saja. Belum selesai. Pertanyaannya adalah volume tabung. Volume tabung, rumusnya biasa saja yang tadi ya. Pi R kuadrat T. Berarti bisa kita hitung 22 per 7. R-nya dikali 7 dikali 7 dikali T-nya 10. Coret nih 7 bagi 7. Jadi 1. Nah, kan muncul lagi tuh 22 kali 7-nya tuh. 22 kali 7 154. 154 kali 10, tinggal tambahin nolnya. 1540 cm kubik. Mudah ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian. Dan dipelajari lagi karena selanjutnya masih ada beberapa bangun ruang sisi lengkung. Silahkan share ke teman-temannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.